Kita akan sama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan dari Ibu Gembala, Ibu Evangelis Eli Kurniawati. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kalau kami sudah mendengar kesaksian yang luar biasa, di mana kami belajar untuk taat. Ketika kami taat, kami percaya Tuhan, hidup kami pasti dipakai Tuhan secara luar biasa. Hidup kami akan menjadi kesaksian buat Injil-Mu, Tuhan boleh dikenal banyak orang. Terima kasih. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya. Terima kasih buat Bu NN ya yang selalu setia untuk datang beribadah, setia ya. Saya percaya bahwa hari-hari ini orang yang serius dengan firman dan menjadi pelaku firman itu adalah orang-orang yang menang di akhir zaman. Saudara percaya ya, tadi sempat saya sharing dengan ada orang yang konseling, saya cuma bilang gini, jangan takut dengan penderitaan. Karena kalau kita ini nggak pernah menabur benih pelaku firman, nanti upah kekekalannya nggak ada. Jadi semakin saudara hari ini ngalami proses yang tidak mudah, itu bukan berarti Tuhan itu raja tega buat orang benar. Enggak. Karena Tuhan lagi paksa kita. Ketika kita jadi pelaku firman, senyatanya kita ini sedang berinvestasi di dalam kerajaan Allah. Ya, seringkali tanpa kita sadari waktu kita ngalami proses. Jujur, orang kalau zona nyaman, itu zona di mana saudara menaburnya bukan benih kerajaan Allah, bukan benih kebenaran, tapi benih daging, benih emosi, benih ego, benih egois. Semuanya yang ditabur itu cuman benih harga diri. Ya, berapa banyak orang kalau sudah kaya raya, hidupnya sukses, rata-rata nggak bisa disenggol area harga dirinya. Saya itu pernah dengar sendiri, suatu kali ada seorang yang bilang gini, hari itu dia marah, dia bilang gini, saya bakal nggak mau melayani Tuhan lagi. Terus saya tanya kenapa sampai bertahun-tahun jadi pelayan Tuhan, tiba-tiba kepingin keluar mengakhiri pelayanannya. Simple jawabannya yang bikin saya kaget. Ini bertahun-tahun, bukan 1 tahun, 2 tahun. Saya tanya, Ibu jadi pelayan Tuhan sudah berapa tahun? 15 tahun. Terus saya tanya, gara-garanya karena saya terlalu direndahkan. Setiap pendapat saya tidak pernah diperhitungkan, bahkan saya dikucilkan, saya marah. Saya bukan orang miskin, Bu Eli. Saya bukan orang hina. Saya ini orang punya uang. Saya ini pengusaha yang sukses. Kalau ada orang berani untuk mengucilkan saya, mungkin sesekali it's okay. Tapi ini sering kali saya dikucilkan. Saya cuma bilang gini, 15 tahun. Pelayan Tuhan, namanya pelayan. Pelayan itu apa? Ya rendah hati. Ya, jadi saudara percaya bahwa ketika firman ditabur dan saudara tangkap, saudara sedang ikut Zoom ini aja, ikut setiap ibadah itu saudara sedang berinvestasi buat waktu saudara buat menabur benih di dalam kekekalan ya. Nah, hari ini ada banyak orang yang takut tentang bagaimana ya, jangan takut hidup di akhir zaman. Memang tidak gampang kita ya. Kita dengar perang, kita dengar apa, pasti kita takut. Tapi sekali lagi yuk kita lihat dulu Matius 24 ayat 3 sampai 7. Kita baca terlebih dahulu sampai 8 ya. Kita baca terlebih dahulu sehingga hari-hari ini yang pasti di akhir zaman jangan pernah takut. Kita semua pasti aman. Nanti saya bukain ayatnya supaya kita hari ini walaupun dengar deru perang, dengar resesi, dengar dolar naik, dengar keadaan bagaimana kehidupan orang semakin banyak PHK ya, kita dengar Singapura 300 gerai loh ditutup. Teman saya ke Singapura beberapa saat yang lalu dia bilang gini, Singapura sepinya gitu ya. Mereka ke Hong Kong mereka bilang gini, aduh Hong Kong juga tidak sebaik dulu lagi, sepinya. Semua saudara, hari-hari ini kalau lihat realita, kita ini pasti ngeri loh. Siapa yang nggak ngeri lihat kehidupan hari-hari ini? Wow, itu tidak gampang saudara. Tapi percayalah yuk, kita semua harus ngalami hal-hal seperti ini. Jangan takut, kita baca dulu di Matius
Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Saudara, hari ini berarti kita sudah tidak boleh lagi enak-enakan hidup nyantai. Kita harus waspada. Akhir zaman hari ini ya, yang namanya keadaan hidup dunia akan berakhir. Hari ini pastikan jangan terus waspada, kapan aku kaya, membangun kekayaan sekaya-kayanya, sesukses-suksesnya tanpa kaya di hadapan Tuhan. Lihat berikutnya. Namun berawas-awaslah, jangan, saudara, ada kata yang luar biasa. Kamu gelisah sebab semuanya harus terjadi. Jadi sekali lagi orang benar hari ini nggak usah gelisah. Ya, yang penting jadi orang benar aja, nggak usah stres dengan deru perang, krisis, semuanya harus terjadi. Tapi pesan Tuhan gini, jangan gelisah. Ini yang luar biasanya. Orang kalau dengar deru perang, dunia mau berakhir, akhir zaman, perang, semua pasti gelisah. Tapi luar biasanya Tuhan memberi perintah, jangan gelisah. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Lihat ya, hari-hari ini betapa kalau saya baca firman ini gini, orang kalau kaya investasi hotel bintang 5, gedung pencakar langit. Coba kalau ada gempa bumi di berbagai tempat, kira-kira jadi rata tanah. Harta itu cuma sekejap loh saudara. Saudara punya rumah, ada gempa bumi dalam sekejap. Kira-kira kita ini sudah kehabisan semua. Gempa bumi, kelaparan, tapi lihat ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kita percaya sebagai orang benar, kita ini lagi dalam perjalanan untuk menikmati langit dan bumi yang baru. Ini masih awal loh saudara. Nanti kalau ada gempa di berbagai tempat, kita sudah dengar deru perang. Nanti kalau sudah ada berbagai macam kelaparan jadi satu paket. Saudara tahu, ini masih permulaan. Makanya kita ini hari-hari ini kalau tidak di rapture, Matius 24 itu berkata, tidak ada satu orang pun yang selamat. Karena ada penyiksaan yang tidak pernah kau alami, begitu hebatnya. Bayangin saudara, perang, gempa, berbagai tempat, kelaparan, itu masih awal. Tanda-tanda masih awal, tapi satu hal kita mau dengar firman hari ini, jangan gelisah. Ini luar biasanya Tuhan. Orang kalau dengar deru perang, gempa bumi, bahkan kelaparan ada di mana-mana, gempa ada di mana-mana, deru perang ada di mana-mana, bangsa melawan bangsa. Bagaimana hari ini yang kita tahu, ini masih awal permulaan. Makanya kita hari ini jangan gelisah, karena kita tidak akan melewati masa penyiksaan yang lebih hebat lagi, karena nanti di tengah-tengah ini saya terlalu percaya waktu dipersingkat itu karena setiap kita pasti ngalami rapture. Ya, pengangkatan orang-orang kudus bersama dengan semua orang kudus, gereja kudus, termasuk saudara dan saya. Persiapkan diri kita baik-baik di akhir zaman. Jangan fokus dengan perkara yang sia-sia yang saudara
dapat di dunia tapi ditinggal. Hari ini fokus bagaimana kita hidup di dalam mengejar kemuliaan Tuhan. Yuk kita lihat di Wahyu ya 3 ayat 10 sampai 12. Pastikan hidup di akhir zaman ini nggak mudah, tapi Tuhan sudah kasih warning ya. Tuhan bilang gini, nak, jangan gelisah ya. Bagaimanapun orang benar, ini yang dikatakan Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun. Lihat ya, hari ini tidak ada jalan lain. Nantikan firman tekun, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara dan saya, yang pasti orang kalau bisa taat dengan firman tekun itu berarti orang benar. Orang benar, Tuhan berkata, jangan takut karena hal ini harus terjadi. Jangan gelisah, jangan takut, semua keadaan harus terjadi, tapi janji Tuhan, aku akan melindungi engkau. Berarti kalau Tuhan berkata jangan gelisah, itu ada alasannya. Kenapa? Karena Tuhan akan melindungi setiap orang benar pada masa-masa ujian akhir. Ini ujian akhir. Akhir zaman, ujian akhir. Ada banyak orang yang tadinya enak-enak, semua pasti digoncang. Tidak ada orang yang digoncang. Makanya orang yang sudah tahun-tahun lalu mengalami pemurnian, ini tinggal enak, metik buahnya aja. Tanggap ya. Karena tahun-tahun lalu dia sudah babak belur, saudara. Bonyok dengan ujian yang luar biasa sehingga orang lain susah, kita cuma tinggal petik hasilnya. Kenapa? Karena sudah bonyok duluan. Tapi buat orang yang selama ini menghindari proses, mereka selalu kejar zona nyaman, enak, hidup enak. Tuhan, aku maunya enak di dunia. Nanti ketinggalan loh saudara. Saudara siapkan diri kita baik-baik. Berapapun proses yang Tuhan izinkan, seberat apapun, hari ini kuatkan teguhkan hati kita. Karena Tuhan berjanji, nak, jangan lari, jangan keluar dari ujian akhir, karena semuanya pasti baik-baik, karena aku pasti melindungi engkau. Jangan gelisah. Nah, lihat 11, ini yang Tuhan katakan buat setiap kita. Aku akan datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Pastikan hari ini kita bertahan aja, sudah. Jangan keluar dari proses pemurniannya Tuhan, walaupun dapur apinya makin besar, makin gila-gilaan. Tuhan mampu enggak? Pasti mampu. Kalau Tuhan berkata, jangan gelisah, aku melindungi engkau. Hari ini pegang apa yang ada padamu, supaya kita tahu Tuhan sudah sediakan karangan bunga yang indah, mahkota kehidupan yang indah, bahkan kita akan jadi soko guru di dalam bait suci. Saudara dan saya persiapkan, kita bukan persiapan hidup sukses di dunia, tapi persiapan kita hidup sukses di dalam kekekalan, yaitu apa? Kita sudah dipersiapkan, yaitu mahkota, ya. Kita dipersiapkan jadi soko guru. Bahkan hari ini percayalah, Tuhan tidak pernah hari ini merendahkan orang yang tetap setia di dalam prosesnya Tuhan. Pastikan kita semua hari ini pasti lulus, pegang apa yang ada pada kita. 3 hal hari ini, kata kuncinya adalah bertahan. Ya, saudara jangan sampai tidak bertahan. Tuh Bu Eli kuat tak? Saudara dan saya yakinlah hari-hari ini pertahanan kita. Bertahan aja, toh Tuhan sudah kasih batasannya. Jangan gelisah. Aku melindungi engkau. Ketika engkau bertahan, engkau pasti menang. Engkau akan menikmati mahkota, ya, mahkota kehidupan. Bahkan engkau akan jadi soko guru di dalam bait suci, ya. Engkau akan kujadikan soko guru. Kita percaya kita menang, mahkota soko guru. Ini Tuhan sudah sediakan buat orang benar. Makanya jangan gelisah, saudara tetap bertahan. Nah, 3 hal kata bertahan yang akan saudara bahas. Pastikan kita semua, lihat ya, bertahan itu gimana Bu Eli? Orang bertahan itu modalnya percaya. Tidak ada lagi orang yang hari ini gelisah, percaya aja. Tidak ada orang yang bimbang. Yang kedua, tidak bimbang. Dan yang ketiga, berserah. Saudara yang punya masalah keuangan berat, percaya aja.
Ya, ini cuman ujian. Saudara tidak usah bimbang, walaupun dapur apinya makin berat. Saudara mulai belajar untuk mengangkat tangan, seperti yang saya khotbahkan. Selalu kuncinya angkat tangan. Saudara percaya bahwa orang yang angkat tangan di hadapan Tuhan, itu adalah orang yang akan melihat kemenangan yang luar biasa. Tangkap ya, saudara, hari ini modal kita bertahan sekali lagi. Percaya, nggak usah lihat fakta walaupun tambah berat, nggak akan pernah bimbang ya. Jangan gelisah. Yang ketiga, yang ketiga yaitu berserah. Sudah. Setiap proses sedang ujian, semua sedang ujian. Semua yang ada di Zoom ini termasuk saya. Kita sedang mengalami ujian akhir. Ujian iman diuji, ujian karakter diuji, ujian kesetiaan diuji. Tangkap ya. Ujian itu tidak lepas dari tiga. Iman, karakter, kesetiaan. Nah, yang paling berat itu ujian kesetiaan. Iman berkaitan dengan percaya, ya. Saudara percaya hari ini ada 3 kata: percaya, tidak bimbang, berserah. Orang yang pasti akan menang itu orang yang percaya, tidak bimbang, berserah. Tuhan tambah bonyok, ya sudah, serah sudah. Aku milih percaya, aku ya tidak bimbang, angkat tangan. Setiap kali keadaan hidup saya ngalami masa-masa 1,5 tahun, saya ngalami proses yang benar-benar sulit. Modal saya apa? Bisa lihat kemenangannya Tuhan. Percaya. Saya bilang ini, Tuhan, saya percaya kok. Kalaupun hari ini dalam keadaan buruk, aku percaya. Pasti ini kebaikan buat aku. Dan aku tidak mau bimbang. Sekalipun kelihatan faktanya tidak ada bukti baik, aku nggak mau bimbang. Dan hari ini saya berkata sama Tuhan, saya cuma angkat tangan berserah. Saudara percaya, dengan percaya, tidak bimbang, dan berserah, ini kunci buat kita bertahan sampai kesudahannya. Orang yang hari ini tidak melepaskan kepercayaannya, pegang apa yang ada padamu, apa yang ada pada kita hari ini, rasa percaya, tidak bimbang, berserah, itu jangan pernah hilang. Lihat satu persatu, saya akan bahas singkat. Hari ini percayalah, hal yang simple. Saudara, sering kali kita hari ini panik. Sering kali banyak orang sudah rasanya putus asa melihat realita, melihat fakta, melihat keadaan. Rasanya kita jungkir balik loh. Orang hari ini sudah putar otak, jungkir balik ya. Sudah peras tenaga, peras pikiran. Saudara, hari ini sudah benar-benar peras semuanya. Rasanya tidak ada jalan keluar. Jangan gelisah. Sekali lagi Tuhan berkata, jangan gelisah, ada paket lengkap yang sedang kita hadapi. Realita menghadapi masalah kita sendiri aja kita sudah jungkir balik, saudara. Belum lagi kalau nanti ditambah keadaan yang di luar, perang, gempa, kelaparan. Saudara, kira-kira apa yang kita hadapi, saudara? Mungkin ada banyak orang pasti tidak akan pernah kuat menghadapi realita. Makanya hari ini yuk, 3 ini akan menyertai orang benar. Jangan pernah hari ini tidak percaya, tetap percaya. Kalaupun itu paketmu makin lengkap, kehidupanmu makin sulit, percaya, tidak bimbang, berserah. Itu dihafal, saudara. Setiap kali saudara menghadapi realita, yang harus kita pegang, rasa percaya, tidak bimbang, dan berserah. Karena waktu saudara berserah, Tuhan pasti turun tangan. Tuhan bilang gini malam ini, nak, aku akan melindungi engkau. Aku akan melindungi engkau pada hari pencobaan di seluruh dunia sedang terjadi. Dari ini jangan pernah melepaskan apa yang ada di tanganmu. Lihat Mazmur 121 ayat 4-5. Apa yang kita percayai hari ini? Yuk kita baca. Mazmur 121 ayat 4-5. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudara dan saya percaya bahwa 3 hal aja. Kalau hari ini saudara percaya, apa yang membuat orang benar tidak perlu gelisah? Katakan, Tuhan penjagaku, Tuhan naunganku, Tuhan di sebelah tanganku. Sekali lagi, Tuhan penjagaku, Tuhan naunganku, Tuhan adalah penjaga di sebelah tangan kananku. Jadi saudara tidak perlu cari pertolongan lain-lain. Makanya ada orang yang bersaksi, orang mau masuk jurang, orang cuma berteriak, Tuhan Yesus tolong. Hanya 1 kata, Tuhan Yesus tolong, 2 kata.
Di situ mobil bisa berhenti mendadak, saudara. Seperti ada tangan kuasa yang menarik, ya. Seperti yang saya katakan waktu saya berdoa satu kali berapa minggu yang lalu, mau sudah kepreset jatuh. Kalau bukan karena Tuhan itu adalah percaya bahwa Tuhan itu naungan hidup saya, penjaga saya, mungkin saya sudah bonyok, saudara. Waktu saya mau jatuh, saya cuma berkata, Tuhan Yesus. Saudara tahu, waktu saya kepreset itu benar-benar mujizat, saudara. Begitu kepreset, saltonya besar. Kepala saya ini seperti ada yang nampel sampai kena kepala. Bahkan kaki saya yang salto itu seperti didorong balik, saudara. Itu sering kali saya alami. Saya percaya hari-hari ini, yuk saudara percaya. Saudara percaya bahwa Tuhan penjaga hidup saudara yang tidak pernah tertidur. Saudara punya tempat naungan. Bahkan Tuhan itu ada di sebelah tangan kita. Tidak usah jauh-jauh cari pertolongan, tabrak sana, tabrak sini. Saudara hanya berkata, Tuhan tolong. Saya sudah ajarin kan hari-hari ini 3 kata, Tuhan tolong, Tuhan saya butuh mujizat, Tuhan saya butuh perlindungan Tuhan. Saudara percaya, Tuhan tolong, Tuhan aku butuh mujizat, Tuhan aku butuh perlindunganmu. Saya percaya. Kenapa? Karena Tuhan penjaga, Tuhan naungan, Tuhan ada di sebelah tangan kanan kita. Waktu kita mengucapkan hal yang sederhana, saudara percaya, di tengah keadaan yang sulitnya seperti apa, saya sudah melihat cara Tuhan ajaib menolong hidup saya. Hari-hari ini pastikan, yuk Tuhan itu penjaga naungan dan Tuhan di sebelah tangan kanan kita. Itu adalah penjaga Israel yang tidak pernah tertidur, terlelap. Berarti 24 jam. Mungkin kita bisa bayangin, waktu kita tengorok, Tuhan itu tidak tidur loh. Tuhan itu jagai loh. Saudara percaya hari-hari ini Tuhan itu tidak pernah tidur buat hidupnya orang benar. Kenapa sih kita perlu takut, kita perlu cemas, kita perlu khawatir? Simple, saudara. Kalau Tuhan penjaga naungan dan di sebelah tangan kanan yang tidak pernah tertidur, terlelap, hari ini modal kita sebagai orang benar, percaya saja. Percaya saja. Walaupun keadaan makin sulit di akhir zaman, percaya saja. Waktu kita percaya saja, saudara bisa tertidur. Tuhan itu tidak pernah tertidur. Dia selalu menjagai orang benar 24 jam. Itu sebabnya hari-hari ini, yuk jangan pernah melepaskan apa yang ada pada tangan kita, yaitu apa? Rasa percaya kita. Seringkali waktu keadaan sulit, kita melepaskan kepercayaan kita. Kita hidup dalam kecemasan, kepanikan, tabrak sana, tabrak sini. Bahkan ada beberapa orang yang mulai menjual imannya hanya karena mereka tidak yakin dengan Tuhan. Ada seorang ibu yang saya cerita. Suatu kali dia berkata gini, Bu, saya melakukan perbuatan dosa seperti ini. Karena saya ini tulang punggung, Bu Eli. Saya harus membiayai seluruh keluarga saya. Jadi Bu Eli, saya juga sudah berdoa tiap hari sama Tuhan. Tuhan, saya belum mampu meninggalkan orang yang memelihara hidup saya. Kenapa? Karena saya ini masih perlu uang untuk membiayai keluarga saya. Lihat ya, Tuhan hari ini berkata dalam hati saya, kenapa kamu tidak berkata, Tuhan, aku perlu Tuhan. Aku bukan hanya hidup itu perlu uang, perlu Tuhan. Kalau kita berkata kita jadi tulang punggung, kita perlu uang dan kita jual iman kita hanya untuk uang, untuk bisa membiayai hidup saudara dan hidup keluarga saudara. Kira-kira Tuhan itu masa tidak bisa membuktikan dia pelihara hidup orang benar, termasuk saudara dan keluarganya. Saya percaya Tuhan itu pasti akan memelihara orang benar. Jangan gelisah. Hidup di akhir zaman memang nggak mudah, tapi rasa percaya kita hari ini kenapa? Karena kita punya Tuhan penjaga, Tuhan naungan yang di sebelah tangan, menjagai orang benar 24 jam, saudara. Hebatnya Tuhan, makanya ini jangan dilepas. Jelas Wahyu 3, peganglah apa yang ada padamu, jangan pernah lepaskan kepercayaanmu. Hari ini justru yang dipegang orang benar itu apa? Percaya ini loh. Percaya itu dipegang, saudara, jangan dilepas.
Kenapa? Karena kita merasa Tuhan itu lemot, nggak tolong saudara. Percayalah, kalau kita belum ditolong sama Tuhan hari ini, karena Tuhan itu percaya kita adalah orang-orang yang hebat, yang tangguh di akhir zaman. Nah, kalau saudara lihat, ada satu kata yaitu di Matius, ya kita baca tadi saya kelewatan. Matius 24 ayat 13, ya. Matius 24 ayat 13 ada kata ini. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan apa saudara? Selamat. Orang tidak mungkin bertahan dengan jual iman, tidak akan selamat saudara. Orang nggak mungkin bertahan dengan takut khawatir, pasti tidak akan sampai finishing well nanti. Orang nggak mungkin bertahan hari ini tanpa berserah sama Tuhan, tidak mungkin saudara. Kalau kita berserah dengan kekuatan kita, kita pasti gagal, tidak mungkin tidak. Nah, lihat 14. Dan Injil kerajaan, ini tanda-tanda akhir zaman, akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara percaya hari-hari ini Injil akan semakin terdengar di mana-mana. Ada banyak orang akan bertemu dengan Tuhan Yesus, saudara. Setelah itu baru kesudahannya. Nah, yang kedua, jadi pegang percaya ya. Yang kedua, yuk jangan bimbang. Kita buka, yaitu di Mazmur 121 ayat 6 ya sampai 8. Ini keliru, 6 sampai 8. Yuk kita baca. Mazmur 121 ayat 6 sampai 8. Yuk kita baca. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ayat 6 sampai 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Aduh, Tuhan keren ya. Saya waktu baca ayat ini saya bilang gini, nyawa aja loh. Tuhan tanggung jawab loh saudara. Bayangin saudara, bahkan Tuhan itu menjaga kita. Kalaupun sampai perang, sampai ada senjata nuklir, sampai ada bahaya gempa, ada kelaparan, Tuhan bilang gini, tidak akan lo menyakiti hidupmu, tidak akan lo hari ini mencelakai hidupmu, karena aku menjaga hidupmu dari segala kecelakaan, bahkan menjaga nyawamu. 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekali lagi, kalau Tuhan berjanji jadi penjaga hidup saudara, Israel tidak pernah tertidur 24 jam. Pastikan dari sekarang sampai selama-lamanya, tanpa batas waktu, tidak ada expirednya. Hebat tidak saudara? Tuhan itu jagai orang benar sampai selama-lamanya. Tidak ada loh penjamin yang bisa ngomong gini, dari sekarang sampai selama-lamanya aku yang bertanggung jawab atas hidupmu. Wow, keren saudara. Makanya hari ini jangan pernah lepas pegang ini saudara. Jangan pernah lepas kepercayaan, jangan pernah lepas rasa yang namanya keyakinanmu. Hari ini jangan gelisah, saudara, tidak boleh bimbang ya. Gelisah itu bimbang saudara. Hari ini pastikan tidak bimbang. Kenapa? Orang itu banyak bimbang hari-hari ini. Kenapa? Karena apa yang kita dengar dengan fakta itu klop. Loh, benar-benar resesi, usaha banyak yang bangkrut, PHK, semua kebutuhan naik sementara tidak punya uang. Wah, iblis makin seneng kalau saudara tangkap yang namanya fakta demi fakta dan saudara mulai pikirin, renungin, Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada banyak ibu-ibu yang ditinggal suaminya, Bu, Tuhan bener loh Tuhan, bener kata teman saya, kalau sudah tidak pulang habis gini pasti si pelakor hamil, pasti wanita tobat hamil karena tidak pulang Tuhan. Bener Tuhan terjadi. Jujur kalau itu jadi pemikiran kita, maka gunanya apa? Tuhan berkata di Mazmur 121, aku penjaga Israel yang tidak pernah tertidur terlelap. Yang pertama Tuhan bilang gini, nak,
kalau sampai matahari bisa nyakiti manusia. Orang benar, matahari ada, tidak akan menyakiti hidupmu. Kalaupun bulan itu bisa menyakiti manusia, tapi sekali lagi matahari dan bulan, kalaupun sampai itu menyakiti penduduk dunia, itu tidak akan menjamah biji mataku. Hari ini pastikan Tuhan juga penjaga Israel akan menjaga kita dari segala kecelakaan 24 jam, termasuk nyawa kita. Bahkan Tuhan akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara percaya, orang kecelakaan itu mungkin saudara tidak bisa jaga sampai nyawa. Ya, kita mungkin bisa berjaga-jaga, lihat orang naik pesawat. Bisa tidak menghindari kecelakaan sampai nyawa? Hari ini kita semua manusia walaupun uangnya banyak, punya bodyguard 100, tidak bisa yang namanya tahu kapan kecelakaan dan nyawa itu akan merenggut. Orang sudah hati-hati setir mobil. Ya, saya dengar ada seorang yang hari itu gelo itu apa ya? Nyeselnya gini. Padahal orang ini sudah nyetir hati-hati, sudah jalan pelan-pelan. Lah kok yang dari belakang itu ada truk, remnya itu ngeblong, saudara. Ngeslong, ya. Otomatis, walaupun ini sudah hati-hati jaga, jalan di pinggir itu sudah pelan. Tiba-tiba ditabrak truk yang ngeslong, truk trailer, saudara. Mati loh, saudara. Lihat, semua orang tidak bisa. Mau berhati-hati seperti apapun, seperti yang saya cerita, saya punya seorang kenalan, sudah makan sehat, olahraga sehat, minum vitamin sehat, rajin check up. Vonis apa? Kanker stadium akhir. Kira-kira ada orang yang tidak bisa loh dalam hidup ini menjaga dari kecelakaan dan nyawa. Tapi hari ini Tuhan sudah membuktikan lewat firman-Nya bahwa matahari bulan tidak akan nyakiti saudara. Hari ini Tuhan jaga kita dari segala kecelakaan sampai nyawa Tuhan jaga. Tenang aja. Bahkan kalau sampai pun kita pulang ke rumah Bapak, tidak ada seorang pun yang bisa merenggut hidup kita dari tangannya. Maut tidak akan pernah merenggut hidup kita. Bahkan keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu sebabnya sebagai orang benar, yuk yang ketiga, berserah. Ya, setelah itu kita selesai berserah. Makanya jadi orang benar, jangan lepaskan ini. Percaya, tidak bimbang, berserah. Itu tidak boleh lepas dari tangan saudara. Tiap kali diperhadapkan dengan keadaan yang sulit, saudara berkatakan, aku memilih percaya. Aku memilih tidak gelisah, aku tidak bimbang lagi. Aku memilih berserah. Percayalah, Yesaya 54 ayat 17. Ini akan digenapi buat setiap orang benar. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Yang pertama, setiap senjata yang ditempa atas kita tidak akan berhasil. Saudara, jangan takut dengan apapun yang menimpa kehidupan kita di akhir zaman, tidak akan pernah berhasil. Setiap perlawanan apapun hari ini tidak akan menang. Bahkan setiap kebenaran akan memerdekakan saudara dan saya. Itu sebabnya siapa yang lagi galau hidup di akhir zaman, saudara jalani aja. Kalau Tuhan berkata, jangan pernah gelisah, jangan pernah takut. Aku Tuhan penjaga Israel, menjagai hidup orang benar 24 jam. Mungkin kita bisa terlelap, tapi Tuhan tidak pernah terlelap. Hebat ya Tuhan itu. Kalau kita percaya, gampang ingatannya. Percaya kenapa? Karena kita percaya Tuhan penjaga, naungan, dan di sebelah tangan kita. Sekali lagi, kalau Dia itu dekat menjagai saudara, naungan penjaga kita, maka saudara dan saya tidak ada alasan untuk melepaskan kepercayaan. Sekali lagi, apapun terjadi, terjang badai, terjang semua kemustahilan. Orang bilang mustahil, mustajab, tidak mungkin. Terjang aja. Jangan takut, Tuhan itu ada di sebelah tangan kanan kita. Dekat loh.
dekat saudara ya. Dia penjaga naungan. Dan saudara jangan bimbang, tidak usah gelisah hatimu. Kenapa? Malam ini Tuhan berkata, matahari bulan tidak akan menyakiti hidupmu. Hari ini Tuhan itu menjaga kita dari segala kecelakaan, bahkan sampai nyawa kita. Bahkan Tuhan tetap jaga keluar masuk saudara dan saya dari saat ini sekarang sampai selama-lamanya. Artinya hari ini tidak ada alasan untuk saudara gelisah, takut lagi, bahkan mulai berserah aja. Semua senjata yang hari-hari ini banyak ujian, mungkin iblis lagi menempa senjata, orang makin jahat menempa senjata, tidak akan berhasil, tidak akan pernah menang. Mereka akan dibuktikan salah, ya kalah, bahkan setiap kebenaran itu pasti memerdekakan saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini siapa yang mulai takut dengar deru perang, ada bahaya kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat, nanti itu akan kita alami. Karena firman Tuhan jelas, tidak mungkin salah. Semuanya itu harus terjadi. Jadi tidak usah panik ya. Kalau nanti dengar deru perang, gempa bumi di mana-mana, semuanya harus terjadi, bahkan itu baru awal. Kalau itu sudah terjadi, percayalah sebentar lagi kita akan di-rapture. Kita akan mengalami pengangkatan bersama-sama. Karena jelas firman Tuhan berkata, tidak ada satu orang pun. Kita baca ayatnya, yuk. Buka Mazmur 24, ini ayat yang terakhir, setelah itu kita tanya jawab sesaat ya. Tidak ada seorang pun yang kuat ya jika ini tidak dipercepat. Matius 24 ayat berapa ini? Ayat 36. Tetapi tentang hari tidak seorang, sebentar ya. Coba Fran buka Matius, jika tidak dipercepat tidak ada seorang pun. Kalau tidak salah ayat 17. Yuk kita baca. Jika waktunya tidak dipersingkat, ya tidak dipersingkat, maka tidak ada seorang pun. Nah, hari ini kita semua percaya, tidak usah takut, tidak usah bayangin, ibu nanti gimana ya ada penyiksaan. Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Lihat ya, jadi kita nanti tidak akan mengalami masa-masa yang menyeramkan ya, karena kalau saudara baca ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Ngeri enggak saudara? Siksaan dahsyat yang enggak pernah saudara alami itu, saudara bayangin seperti apa? Hitler aja kalah loh saudara siksaannya. Saudara lihat ya, makanya hari ini yuk kita sebagai orang benar, lihat ya saudara, jangan membayangkan hidup saudara, aduh kalau lebih dari Hitler kita dicincang-cincang, digantung. Zaman dahulu aja yang namanya Paulus sudah dipenggal kepalanya, ya Petrus disalib terbalik. Ini lebih dari itu. Dari awal dunia diciptakan tidak pernah ada siksaan seperti ini. Kira-kira kalau kita tidak di-rapture, kuat tidak saudara? Tidak kuat. Makanya yuk, jangan sampai, saya selalu berdoa tiap hari, ya saya sebut seluruh jemaat PD Victory, saya selalu berdoa, Tuhan semuanya harus di-rapture. Karena kalau membayangin siksaannya, wow, itu ndak ada apa-apanya. Saudara kejar kaya, kalau sampai saudara ndak di-rapture, apa artinya kaya? Saudara mengalami siksaan yang ndak pernah saudara alami sejak awal dunia, lebih dari dipenggal loh saudara. Makanya hari ini yuk, jangan pernah takut. Sepanjang kita jangan melepaskan apa yang ada di tanganmu, sepanjang kita percaya, ndak bimbang, berserah, percayalah kehidupan kita pasti aman. Sampai pada waktu tujuan saudara akan melihat bagaimana kita sudah disediakan mahkota karangan bunga ya. Kita akan jadi soko guru dalam bait Allah karena kita adalah lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati ya. Saudara kalau yang mau tanya jawab, saudara bisa tanya jawab. Saya beri waktu sejenak ya.